Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ingin menjelaskan mengenai transversi Mercator yang dijelaskan oleh saya. Pertama, transversi Mercator MT. Sistem proyeksi ini pertama kali diperkenalkan oleh John Henry Lambert pada tahun 1772. L. Kruger 1912 menurunkan suatu formula untuk mempermudah komputasi. Karakteristik sistem proyeksi MT: yang pertama konform, yang kedua sistem proyeksi silinder dengan orientasi transversal, tiga tidak ada perubahan skala di meridian sentral, empat tidak nol sumbu Y dari sistem koordinat peta terletak pada garis ekuator. Kelima, titik nol sumbu X dari sistem koordinat peta terletak pada garis meridian sentral. Jadi ini gambar di mana bumi pada proyeksi silinder atau tabung. Terus faktor skala sama dengan 1, tidak terjadi distorsi sepanjang meridian sentral. Jarak antara kedua kutub di bidang proyeksi sama dengan panjang sumbu antar keduanya di permukaan elipsoid. Titik di luar meridian sentral mempunyai nilai ordinat Y yang lebih besar dari nilai Y di meridian sentral. Nilai konvergensi grid bertambah apabila titiknya menjauhi meridian center. Proyeksi garis meridian dan paralel sering berpotongan tegak lurus. Selain itu, proyeksi transvers Mercator ini cocok digunakan untuk topografi dan baik digunakan untuk daerah yang membujur utara-selatan. Selanjutnya, Universal Transverse Mercator. Universal Transfer Mercator atau UTM, sistem proyeksi UTM didasarkan atas sistem proyeksi TM. UTM merupakan sistem proyeksi TM yang cakupannya dibatasi pada area kurang lebih 3 derajat atau dengan lebar zona 6 derajat. Meridian sentral terletak di tengah-tengah zona. Longitude meridian sentral dan longitude ekuator. Faktor skala di meridian sentral sama dengan 0,9996 dengan formula seperti berikut. Selanjutnya, metode proyeksi. Pertama, proyeksi silinder transversal. 2, lebar zona 6 derajat sehingga seluruh bumi terbagi dalam 60 zona. Ukuran zona, setiap zona 6 derajat bujur kali 8 derajat lintang. Setiap zona memiliki meridian tengah sendiri dengan faktor skalanya 0,9996. Zona nomor 1 dimulai dari meridian 180 derajat
barat sampai 174 derajat timur dilanjut ke arah timur. Garis potong. Bidang silinder memotong bola bumi di dua buah meridian. Meridian standar dengan faktor skala 1. Garis-garis meridian adalah paralel terhadap masing-masing lainnya dan mempunyai jarak yang sama. Garis-garis lintang adalah untuk masing-masing zona adalah 8 derajat kecuali untuk bagian X yaitu 12 derajat. Selanjutnya di sini ada proyeksi transversi Mercator atau proyeksi melintang Mercator. Pada melintang Mercator, proyeksi peta merupakan adaptasi dari standar proyeksi Mercator. Untuk versi transversalnya banyak digunakan dalam sistem pemetaan nasional dan internasional di seluruh dunia, termasuk universal transversi Mercator. Ketika dipasang dengan datum geodetik yang sesuai, maka Mercator melintang memberikan akurasi tinggi di zona kurang dari beberapa derajat di timur barat luas. Selanjutnya ada faktor skala pada UTM. Teman-teman bisa melihat pada gambar di sini, di mana UTM menggunakan proyeksi Mercator transversal dengan faktor skala 0,9996 di meridian pusat. Di Mercator, faktor skala jarak adalah garis potong garis lintang, di mana faktor skala area adalah kuadrat dari faktor skala ini, di mana karena berlaku dalam semua arah. Misalnya Mercator sedang menyesuaikan diri. Nah, untuk memahami garis lintang sebagai jarak bola ke garis khatulistiwa dan mendekati elipsoid dengan bola, kita dapat menerapkan rumus ini untuk setiap aspek proyeksi Mercator. Dan berikut seperti yang ada pada slide, seperti itulah rumusnya. Selanjutnya di sini ada nomor zona UTM. Dapat kalian lihat seperti pada gambar ini. Kemudian sistem koordinat. Tiap zona mempunyai sistem koordinat sendiri, misalnya sumbu X atau T itu adalah ekuator, sedangkan sumbu Y atau U itu adalah merupakan meridian tengah. Kemudian titik nol pada perpotongan meridian tengah dengan ekuator atau titik nol semu. Selanjutnya ada apsis semu sama dengan 500.000 meter pada meridian tengah. Untuk ordinat semu, 0 meter di ekuator untuk titik-titik di udara ekuator, 10 juta meter di ekuator untuk bagian selatan. Dan pada gambar ini merupakan salah satu contoh koordinat semu. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya untuk UTM Indonesia terbagi dalam 9 zona, mulai dari 90 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur dengan batas garis paralel 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Dan untuk nomor zona 46 sampai dengan 54 dengan meridian tengah sebagai berikut. Seperti pada gambar berikut ini ada tabel, ada zona, ada batas meridian dan bujur derajat. Ya, selanjutnya transformasi koordinat geodetis ke peta. Letak titik yang akan ditransformasikan, tujuan dan meridian tengah, koordinat titik yang akan ditransformasikan, theta atau utara atau selatan ekuator, dan lambda barat atau timur meridian tengah. Elipsoid referensi yang digunakan
ketelitian yang diminta atau banyaknya desimal dari P atau 0,0001 kali delta lambda. Lanjut, rumus transformasi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat dari X, Y, dan P, nilai Y dan nilai X. Terus catatan rumus transformasi. Harga koefisien 1, 2, 3, 4, 5, A6, dan B5 dihitung dengan argumen theta atau lintang titik yang akan ditransformasikan. Rumus matematikanya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dibuat tabelnya. Pedoman untuk menentukan banyaknya desimal dari P agar memenuhi persyaratan koordinat yang diminta dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah contoh tabel dari ketelitian koordinat. Harga P, contohnya P1 1,0 meter sama dengan 6 desimal, 0,1 meter 7 desimal, 0,01 meter 8 desimal, dan seterusnya. Rumus matematik koefisien-koefisien yang digunakan pada proyeksi UTM adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini bisa dapat dihitung dengan rumus 1 sampai 21 dan A6, B5, C5, D6, E5, dan F5. Ini adalah contoh soal proyeksi UTM dengan ketelitian sampai 0,01 meter. Transverse Mercator 3 derajat, lebar zone, titik 0, perpotongan meridian tengah dan ekuator, bujur meridian tengah zone, lintang 0 derajat, faktor skala di meridian tengah, sumbu X, sumbu Y, easting, northing. Pada gambar ini, Mercator dunia dengan garis bujur. Bola dunia yang dibungkus dalam silinder adalah model konseptual tentang bagaimana rumus proyeksi transverse Mercator mentransfer posisi pada globe ke posisi pada bidang. Silinder dapat diratakan ke permukaan bidang setelah dibukanya dari globe. Garis merah yang lebih tebal pada silinder dan peta adalah garis standar di mana distorsi skala adalah 0. Karena prinsipnya TM3 itu pembagian dari UTM, maka lebar derajatnya pun dibagi 2 juga. TM3 mempunyai lebar zona 3 derajat. Koordinat garis pantai yang didapat setelah digitasi kemudian ditransformasikan ke WGS 84 menggunakan parameter yang telah diketahui untuk melihat pergeseran garis yang terjadi.